akan bahu-membahu dengan adanya Lunox. Tapi lihat Kings Esports, Link yang udah lama gak muncul di permukaan, kita munculkan dari teman-teman Kings Esports bersama dengan Angela. Ini adalah combo klasik ya sebenarnya ya. Angela Link masuk ke kebalik. Angela masuk ke dalam Link, Heartguard-nya masuk, dia bisa langsung Tempest of Blade, langsung enak buat maju mundurnya, apalagi tambah dengan efek healing yang diberikan oleh Angela. Tapi ngelihat dari OP Sportainment ngambil ke arah Popol Kupa, wow, ini bakal cepet banget dia untuk nge-clear minion, bakal cepet banget untuk nge-push turret di gold. Dan tergantung apakah dari Angela Romer ini bisa nge-GB ke arah clean yang dimiliki oleh Kings Esports. Tapi kalau dilihat dari Kings Esports ini combo-nya sangat enak sekali Pak. Jalan ninja untuk menuju kemenangannya adalah dengan close combat teamfight. Yuzong, Kagura, Link dan juga Angela. Ya. Itu kalau mainnya di gang sempit, wah automodar sih kayaknya kalau untuk tim OP. Tapi sementara untuk tim OP mereka harus bermain secara pick off. Ya. Kayaknya ya kalau dari mata ninja gue. Tapi kalau menurut Arasi gimana? Kalau mereka nempel banget ya, masalahnya kan emang damage dari member The King ini kan area, tapi kayak nggak luas-luas banget loh. Jadi kayak kalau mereka emang beneran sempit banget, ya mungkin bisa. Tapi balik lagi dengan dua orang yang tebel kayak Pakito dan Glue mungkin agak terlalu tebel. Tapi langsung aja kita masuk ke Land of Dawn. Betul sekali, masih ditemani oleh Choji, Gil, dan juga Arashi. Betul sekali, kita sudah masuk ke permainan antara Kings melawan Esports Statement. Dan ini dia di arah mid lane seperti biasa, kita kenalan dulu di arah mid lane, dimana sudah ada Kagura dan juga Lunox untuk support mid lanernya. Sementara Lone City roamernya itu sudah ada Angela dan juga Matilda bagi masing-masing tim. Damage yang datang tidak terlalu besar dari Kings ataupun OP, cuman lebih ke arah objektif tadi diberi dahulu yaitu clear minion. Oke, kali ini dari Bubu langsung coba untuk mengganggu pergerakan dari Ercan dan juga Kylie. Lihat K-Dot langsung standby untuk mengambil Little Wanderer-nya. Setelah dia kelar dari Purple Buff, kali ini Little Wanderer akan menjadi milik King K-Dot. Dan juga ini menjadi salah satu bisa dibilang keuntungan ketika mendapatkan Little Wanderer. Mereka akan mendapatkan SP yang lebih cukup banyak dibanding dengan satu jungler yang tidak mendapatkan Little Wanderer. So ini jadi keuntungan early yang bagus banget untuk King Esports. Tapi lihat di area tengahnya, Melagris kali ini cukup kesulitan untuk men-clearing minion karena bahu-membahu. Iya, 2 lawan 1 Ercan dilukai. Tapi lihat Bubunya udah berada di area atas, udah mencoba untuk mengikat dengan tali silaturahim, tapi tidak dapat mendapatkan poin kill karena tidak ada damage tentunya dari seorang Bubu. Iya, karena Newt juga masih kesusahan dengan Popol Kupa yang dimana bisa dibilang kurang adil. Kenapa tuh? Ada Guguk, ada Hero, sementara cari Newt itu sendiri. Gitu kan. Ada Popol dan Kupa itu Newt sendiri 2 lawan 1 ya. Jadi ya bisa dibilang agak distracting juga dari Kupanya, apalagi digigit-gigitnya, dan itu bakalan sakit banget di tangan seorang clean. Tapi K-Dot pun sepertinya sudah mulai membuka posisi di mana Ergat pun jadi tambalan utama, tapi sayang sekali masih bisa kabur dari seorang Ercan-nya. Yes, Tempest of Blade yang benar-benar connect tadi sebenarnya, tapi sayang sekali belum bisa mendapatkan 1 poin. Dan ini kita lihat Turtle Camp sudah mulai muncul, turtle yang pertama di Land of Dawn. Lihat pergerakan dari Pakitonya, dia mulai mencoba untuk mengambil ke arah turtle yang pertama ini. Tapi Shogun sepertinya bakal cukup lumayan kerat ya lawan seorang Glue-nya yang gak tumbang-tumbang. Oke, yang tumbang cuma mana aja doang, tapi HP-nya agak sulit untuk dikurangkan. Tapi lihat susah tumbang. Song bikinnya besar juga. Dari Glue-nya juga ya, setiap lagi split ya dapat recover HP yang lumayan besar juga. Tapi balik lagi pada game, kita sudah jalan menuju ke 3 menit pertama, tapi masih belum ada darah yang tumpah di menit awal kali ini. Dan Uzi N1 dan juga K-Dot pun sepertinya masih bermain dengan sangat-sangat aman. Walaupun tadi kita bisa melihat bahwa K-Dot pun sudah mengambil ada beberapa langkah yang agresif ya, seperti tadi ke Ercan. Tapi balik lagi, kalau misalkan memang chance tidak terbuka dengan lebar, ya tidak dipaksakan. Tentu saja. Ini udah ada Bubu dan juga Newt tentu ya, saling bahu-membahu untuk menjaga atau meng-GB di area atas. Di sisi lain, ini kalau gue bilang King sama OP udah mulai terjadi peperangan di area atas. Dan lihat Popol Kupanya harus tumbang. Terus dikeluarkan ke arah seorang Newt. Heartguard-nya benar-benar on point. Dan juga timing yang luar biasa sekali menyelamatkan Newt dari terpick off-nya di tangan Ozzy N1. What a play dari anak-anak Kings Esports kali ini. Mereka bermain sangat disiplin untuk early di menit keempat ini. Itu jempolnya pakai Inspire cepet sekali. Cuman gimana nih menurut Akashi nih, di awal-awal seperti ini siapa yang lagi megang kendali? Dari line up ya, emang Lunox lawan Kagura, jadi emang nggak bisa terlalu agresif. Biarpun emang tadi ada dibantu-bantu oleh Matildanya ya.
Tapi kayaknya emang yang lebih aktif Kings Esports. Oh sebentar dulu dari Arashi tiba-tiba Ercan sepertinya agak terlalu dalam untuk melakukan circling eagle. Cuman ada 3 player dan 4 Wow. dan tiba-tiba ada sandwich yang ditumbangkan ke arah seorang Newt dan Newt pun berhasil ditumbangkan dengan beberapa skill yang ada tapi langsung dibalaskan dendam lagi oleh seorang Kagura di mana ada Jinjang Overturn maju ke depan. Tiba-tiba tembak sampai pun di pop up di depan sana walaupun tidak terlalu on point tapi setidaknya membuat OP Switzerland harus pulang terlebih dahulu. Gila itu sih sebenarnya terjadi kesalahan fatal ya. Sebenarnya itu dari Kings Esports bisa untuk mengembalikan keadaan ketika Ercan udah melakukan Striking Eagle ke depan yang udah di flickerin juga sama seorang Bubu. Tapi sayang eksekusi yang dilakukan oleh Kings Esports kurang berhasil. Tapi lihat di area atas kali ini anak-anak dari OP Sportainment langsung mendapatkan objektifnya. Kita tahu Popol Kupa begitu cepatnya untuk menyelesaikan turret, dan turret yang pertama outer turret di bagian atas sudah dirontokan oleh OP Sportainment, dan turtle yang kedua sudah mulai hadir tengah-tengah line of down. Sudah ada 4 member dari OP Sportainment. Lagi dan lagi mereka bermain sangat objektif. Turtle yang pertama mereka dapatkan dan yang kedua mereka juga berusaha untuk mendapatkannya kembali. Oke, Turtle pun sekarang menjadi objektif bagi Black Dragon dan tiba-tiba Shogun pun masuk ke area Turtle di sana. Ada Hargar pun yang dinyalakan, tiba-tiba Black Dragon Form juga dinyalakan, tembak sobret tapi menuju langsung kepada Ercan. Ercan pun tinggal 1 bar HP saja, masih bisa lari ke belakang tapi lari juga seorang Yuzong ke daerah base turret dan tiba-tiba dari seorang Pakitonya pun berhasil menumbangkan tapi dibalaskan lagi oleh seorang Yud dengan adanya clean. Kedot pun tidak mau berhenti di situ saja di mana Crusher pun menjadi target utama selanjutnya. Ada Dash tapi pun Kedot memiliki dash yang bisa dibilang sangat on point dan langsung menusuk ke badan seorang Glue. Akhirnya Glue yang begitu kuat, begitu tangguh bisa ditumbangkan oleh seorang Kedot dan akhirnya membuat skor kali ini 3 sama dari segi point killnya. Tapi Arashi melihat war barusan, apa yang bisa dibahas oleh Arashi? Makanya emang OP itu sebenarnya kalau dari segi picknya ya mereka tuh ada keunggulan, tapi Kings Esports kayaknya yang lebih proaktif aja loh. Dan sekarang mereka tuh trading turret, emang kayaknya Kings tuh yang masih mencari kesempatan karena emang nggak bisa disangkal mobilitas dari seorang Link ini emang bagus banget. Jadi mereka bisa lebih aktif di map dan kayaknya OP ini sedikit aja kewalahan gitu loh, kayak memperhitungkan di mana nih play berikutnya yang bakal diincar oleh King Esports gitu. Dan mereka ada keunggulan dari segi playmaking dan setup karena mobilitas tersebut. Sebenarnya di early seperti ini ya penting banget untuk anak-anak OP Sportainment ganggu ke arah purple buff milik seorang Link sebenarnya. Dan ini menjadi PR kuncinya, apakah dari anak-anak OP Sport bisa apa enggak untuk nyolong ke arah purple buff. Karena semakin banyak dikasih purple buff, tentu saja kita tahu Link tanpa purple buff kan seperti angkot tanpa supir ya. Bisa nggak jalan itu, bisa mogok jatuhnya Bapak. Susah tuh ya Pak, tapi balik lagi ke arah game di mana Kidot pun sudah melakukan inisiasi dengan sedikit putaran dari pedangnya ke arah depan ataupun dari ke arah OP Sportainment, tapi teamfight pun masih bisa dielakkan, masih belum terlalu nabrak dari kedua belah tim. Apalagi kita bisa melihat bahwa Turtle dalam 5 detik akan turun sepertinya ini OP mempunyai golden opportunity sekali untuk mengambil Turtle yang terakhir dengan perbedaan dari Naruto juga 600 yang dimana itu lumayan besar untuk OP, apalagi kalau misalkan kita lihat dari Kings Esports draftnya ini lebih menuju ke arah late game. Tapi lihat Turtle-nya yang ketiga udah menjadi hak milik dari OP Sportainment. Black Dragon Fall dikeluarkan tapi terlalu offset kan, nggak ada hard guard yang dimasukkan ke badan Angela. Angela masuk ke dalam mix seorang Kedot, tapi Kedot juga nggak berani untuk maju terlalu dalam karena dari seorang Shogunnya udah nggak akan ada lagi bisa nebein. Tapi di sisi lain, oke lu dapetin Turtle, gua akan mencoba mendapatkan 1 outer turret dan itulah tujuan utama Newt di area bawah. Dan Crusher kali ini mencoba untuk mengclearkan daerahnya di daerah bawah dan di area tengah kembali tenang dulu. Kembali mulai ada peperangan sebentar lagi. Terlihat Melagros yang masih bisa mundur ke arah belakang. Tapi Striking Eagle masuk ke badan dari seorang Kaguranya. Dan Kagura harus hilang. Kedot kali ini mencoba untuk membantu dari penyerangan yang dilakukan oleh teman-teman King Esports. Tapi lihat pergerakannya langsung rame banget. 5 member OP Sportainment mencoba mengejar dari seorang Kedot. Untungnya pergerakan dan mobilitas Kedot begitu lincah. Dan ini dia tugas utama untuk mengambil kalah purple buff dilancarkan dengan sangat baik oleh anak-anak OP Sportainment. Dan ini membutuhkan waktu yang cukup lumayan panjang bagi Link bisa ikut war. Ya, ini udah mulai di momen dimana dari teman-teman OP sudah mulai mendominasi ataupun mengambil alih jungle area yang dimiliki oleh Kings Esports. Dan untuk itemnya gimana Arashi? Ya kita lihat udah ada War X dan juga DHS ya untuk Link, makanya emang dia udah jadi ancaman yang berat banget. Dan ditambah lagi Angelanya juga ada sepatu cooldown dan juga fleeting time, jadi emang hard guard-nya bakal ada setiap kali King Esports kalau ngerasa pengen mau bikin play, hard guard-nya pasti selalu dipakai dan emang itu yang bikin Angelanya efektif banget. Tapi di sisi lain kita melihat ada
combo Clock of Destiny dan juga Lightning Truncheon untuk Lunox. Jadi damage-nya pasti udah mulai kerasa dan Pop dan Kupanya pun udah ada Malefic Roar juga. Jadi sementara nih, paling nggak biarpun dengan hard guard, kayaknya Link-nya tuh nggak bisa sembarangan masuk juga loh. Dia harus milih banget waktu yang pas buat masuk. Karena emang sebenarnya Pop dan Kupa ada kesempatan bagus buat nge-stun, buat nge-crowd control Link. Gitu. Terus langsung bisa di-burst down sama timnya sih. Betul. Dan itu dia Lord sudah keluar di menit 9 kali ini. Lord yang tiba-tiba kakinya menjadi air. Yang dimana kita sudah bisa melihat bahwa dari OP pun sedang mencoba untuk men-set up posisinya ke arah Lord yang terhormat. Mengingat dari Kings Esports pun sepertinya agak kesusahan, apalagi untuk team fight mengingat dari Link masih belum ada buff. Sementara Shogun sepertinya lagi coba untuk menginisiasi. Wow, diambil begitu saja dan Shogun memilih untuk mundur terlebih dahulu dan menghilangkan semua resiko yang bisa dihadapi tadi untuk mengambil Lord yang ada. Dan kalau misalkan kita lihat dari turret yang sudah hilang, OP sudah mengambil 4 turret. Yang berarti dengan adanya Lord kali ini setidaknya minimal, paling minimal ada 1 turret yang hilang. Yes, betul banget. Dan Lord yang biasa aja udah mulai masuk ke area atas, sudah mulai berjalan, udah melenggang-lenggong menuju ke arah cita-cita minion di bagian atas. Tapi lihat pergerakan dari anak-anak OP Sportainment. Mereka coba untuk sabar dulu. Mereka bahkan membiarkan nge-freeze minion supaya anak-anak dari Kings Esports nggak bisa banyak bergerak, nggak bisa langsung masuk sekenanya. Dan apalagi kalau kita lihat nih, mereka dari Link-nya nggak punya buff purple. Ini bakal bahaya Purple banget. buff, ya? Iya, dia nggak punya purple buff, dia nggak ada lagi yang bisa stamina-nya bertambah lebih cepat. Tapi lihat, udah ada Kedot guys depan, Tempest of Blade udah mulai dikeluarkan, mencoba untuk menumbangkan satu Ozzy N1, tapi nggak semudah itu. Walaupun udah ada Hargat yang masuk ke dalam tubuh Kedot, tapi kali ini ancaman yang begitu besar dari anak-anak OP Sportainment sudah dimulai. Yes, seperti tadi Joji bilang bahwa minimal ada 1 turret yang akan hancur karena Lord sudah datang. Dan dari minion pun sudah mulai membesar itu dan tinggal inhibitor turret saja ya. Ini bakalan jadi berbahaya sekali untuk Kings Esports karena bisa dibilang seperti biasa slow but sure. Ini yang Joji suka justru. Permainannya benar-benar tenang, benar-benar santai, tapi sudah dikalkulasikan dengan persentase yang sangat tinggi ya. Dan untuk itu OP dari target yang diambil entah dan gak terlalu banyak gegabah sepertinya dari teman-teman OP. Iya, dan buat OP ini bagus banget karena mereka sekarang ada kontrol. Tanpa ada tower di mid lane ya paling nggak, Esports tuh nggak bisa mencari kontrol dan mereka nggak bisa menggunakan. Tapi sebentar dulu arah tiba-tiba ada Trigger yang jatuh ke arah Shogun. Shogun pun masih bisa mundur ke belakang. Tiba-tiba Angela pun masuk ke baran Shogun, tapi ternyata Queen pun langsung ditumbangkan di tangan seorang Pakito. Shogun masih mencari cara untuk mengembalikan satu nyawa yang sudah hilang dari Kings Esports, tapi sayang sekali OP Esports terlalu kuat untuk dibalaskan oleh Kings Esports. Untungnya kali ini Kedot masih mendapatkan satu purple buff-nya dengan retribution yang begitu luar biasa. Tapi lihat dari Ercan benar-benar on point banget maju ke arah depan sana. Bahkan sudah ada Shogun kali ini mencoba untuk mendefense, tapi ternyata dia harus hilang di tahap Pakito. Setelah damage-nya masuk, tinjunya masuk ke dalam relung hati. Bahkan satu inhibitor turret sudah mulai hilang dari anak-anak Kings Esports menuju ke area bawah. OP Sportainment kali benar-benar bermain dengan sangat objektif sambil menunggu Lord yang datang 30 detik ke depan. Tapi Kedot coba untuk Tempest of Blade ke arah depan sana, mencoba untuk clearing minion terlebih dahulu, dan mau tidak mau hal itu harus dilakukan. Tempest of Blade harus dilakukan kali ini hanya untuk clearing minion sambil menunggu nanti cooldown lagi, sambil men-set up lagi. Dan kalau kayak begini ya menurut gua untuk Kings, Link-nya harus coba untuk bisa dapetin split push menurut gua. Dan dari pola permainan OP pun juga sudah sangat kelihatan gitu loh. Dorong, ya ada ular dikit. Dorong, ular dikit. Enggak dorong langsung dorong full dengan overcommitnya, tapi benar-benar rapi permainan. Dan dari Kings juga dari tadi masih mencoba untuk mendefense kekuatan yang masuk ke arah Kings Esports ya, karena balik lagi dari hero-heronya Kings ini lebih condong ke arah late game seperti Shogun, di mana ada damage yang masuk lumayan besar sekali, tapi tiba-tiba ada Angela yang masuk dengan Hardguard juga mencoba untuk melarikan diri, tapi masih ditumbangkan begitu saja. Cuma dari sisi Kedot masih bisa bersembunyi di area belakang, tapi OZN1 pun ditumbangkan, tershutdown di tangan seorang Clean. Di sisi Kedot pun masih bisa lari dengan adanya loncatan ke dinding, sementara Crusher langsung diberikan slow oleh seorang Malegris, tapi nggak sampai di situ saja, di mana dari Kedotnya pun langsung dicoba untuk di pressure lagi agar buff tidak terambil. Dan inilah objektif yang selalu 100% dilakukan oleh OP, menghindari hematnya energi Link yang dipakai untuk mengurangi kapabilitas dari seorang Link agar bisa melakukan team fight. Oke, tapi ini pertandingan war barusan memang cukup mengerikan bagi OP Sportainment ya. Ternyata dari OZN1 ini juga harus tumbang. Gak ada retribution tentu ya, tapi dibalas dengan gak adanya purple buff untuk Kedot.
Jadi mereka akan mendinai, mereka nggak akan langsung mencoba untuk ngambil Lord yang udah enak. Dan ini dia replaynya, silakan narasi. Ya, ini fight tadi di daerah Lord dan kita lihat kedua tim ini sebenarnya kayak langsung tabrak-tabrakan aja ya. Tapi emang dari segi fightnya ya, dari komposisi tuh kayaknya ini mendukung banget ke sisi Kings karena mereka tuh balik lagi nih ada assassin dan kalau fightnya jadi berantakan dan nggak ada garis depan yang jelas, kayaknya itu sesuatu yang mereka akan cari karena linknya tuh bisa bebas mencari kesempatan. Mungkin ada orang yang lebih lengah. Tapi kan ada fight lagi nih. Crusher kali ini udah melakukan split. Bahkan Shogun dengan Black Dagger formnya mencoba memporak-porandakan area belakang dari OP Sportainment. Dan Lord ya tinggal satu bar. Lihat damage ke arah seorang Popol Gupa, begitu menyakitkan. Hardcut ke seorang Shogun. Lihat Kylie udah gak bakal bisa bertahan lebih banyak lagi, tapi double kill diamankan oleh teman-teman dari King Esport. Ini dia epic moment comeback dari King Esport. Episode sudah dikeluarkan. Kedot kali ini mencoba untuk mundur dan minionnya sudah ditahan di area tengah kali ini. Dan ini benar-benar permainan dari OP Sportainment udah mulai ke drag oleh anak-anak Kings Esport. Ketika satu orang bisa diculik, Kings Esport benar-benar komit untuk mendapatkan yang lain. Dan mereka juga dapetin Lord yang ketiga. Mungkin lebih tepatnya ke distract kali ya, karena dari Ozirmon tadi sangat mengejar Shogun sampai ke arah mid lane dan bahkan tadi Kedot pun yang tadi mau maju mundur lagi. Oh iya, Lord kan sudah tipis, kenapa nggak diambil? Gitu. Coba lihat sekali lagi. Ini replay dari fight barusan dan kita lihat Yuchong dengan hard guard berani maju ke depan, tapi di sini Lingnya tuh balik ini menunggu waktu yang pas banget dan ini Popol Kupa tuh ada WON loh sebenarnya, tapi masih bisa ke pick off double kill untuk Ling dan Yuchongnya bahkan nggak tumbang. Jadi emang member dari OP ini harus ngerti banget kalau potensi damage paling tinggi dari tim King Esports adalah Lingnya. Jadi mereka harus fokus ke dia dulu pasti. Tapi balik lagi ini adalah Enhance Lord yang berarti bahkan ada charge sedikit dan gemokannya kepada tower turret akan sangatlah besar, tapi ternyata sudah diberikan terlebih dahulu oleh teman-teman dari OP Sportainment. Tapi di lane switch coba kita lihat ada Glue yang mencoba untuk maju ke arah depan mengambil satu ataupun dua player, tapi ternyata player-player dari Kings sudah mundur duluan. Ya, mereka langsung ngambil objektif yang lain. Dilihat dari Kedotnya, dia langsung dapetin satu di area tengah turret dan di area bawah. Dan menarik sebenarnya tadi di war barusan damage yang dilakukan oleh Melagris udah menyakitkan banget. Tadi terlihat banget jelas di mata kita bahwa Kylie ketika kena Yin yang overtone sekali, darahnya itu benar-benar tinggal disodok sekali trot gitu sama Kedot, kelar hidupnya. Late game. Late game soalnya. Ini dia yang ditunggu-tunggu oleh warga Kings. Mereka menunggu banget momentum El Momento yang dibuat oleh Melagris karena tinggal mungkin sekali dua kali dia keluarin skill itu bakal menyiksa banget batin sampai OP Sportainment pemain-pemainnya. Apa ya bisa dilihat inilah momen dimana memang Kings harus bersinar gitu loh. Karena kita bisa melihat bahwa di early game mereka mesti set up. Set up terlebih dahulu, mencari momentum dulu, nyari model dulu dari gold yang ada. Ya bisa dibilang masih jadi Prince kasarnya ya kan. Setelah udah nyampe ke mid game, late game baru jadi Kings beneran. Dan ini udah mulai kelihatan powernya di mana memang selling point mereka dalam draft pick mereka adalah ke arah late game ya, di mana late game mereka adalah power gitu. Ada Yuzong, Angela, Ling pun demikian, ditambah lagi dengan Clean tadi ya kalau nggak salah ya. Clean and Newt ya, Clean and Newt yang di mana sebenarnya kalau udah ada dua item itu Thunderbelt dan juga Battle udah enak banget gak sih? Pasti emang, tapi balik lagi nih, ini emang Clean itu hero yang kuat banget. Di late game pun karena emang pasifnya tuh bisa kena banyak orang sekaligus. Emang bagus banget kalau ada team fight yang berantakan loh. Tapi balik lagi nih, kalau emang fightnya rapi banget dan ada kesempatan buat OP itu fight front to back, ada seorang Lunox yang sekarang kayaknya udah sampai full item. Tadi gue lihat udah Holy Crystal juga. Jadi kalau mereka nggak hati-hati itu bakal kebursan parah banget. Jadi pasti kedua tim ini nih harus benar-benar mencari waktu yang pas banget. Ya, dan ini ada replaynya yang dimana tadi Newt ya masih bisa survive di arah early game-nya tadi di menit ketiga aja. Di menit ketiga tuh emang sebenarnya masih menjadi milik anak-anak OP Sport di early-nya. Dia benar-benar bisa menguasai jalannya pertandingan. Tapi kalian sadar gak sih? Kenapa? Semakin ke arah mid karena late game. Mawa datang lagi? Enggak dong. Bukan. Semakin jarang kita melihat hard gap ke arah seorang Kedot. Iya, lebihnya ke Yuzong. Lebih banyak ke Yuzong. Karena itu yang benar-benar hero yang bakal ngacak-ngacak formasi. Dan itu membuat si Melagris dan juga Kedot itu lebih leluasa untuk melakukan finishing di area belakang. Kan? Finishing move-nya udah enak banget. Dan ini akan terjadi war sebentar lagi. Lihat aja Crusher udah masuk ke depan, Ercan juga udah mulai ke depan. Dan Crusher tadi mencari split siapa yang akan ditunggangi. Dan Shogun menjadi korbannya. Tapi udah masukin lagi ke Angela, hardcard lagi dan lagi ke arah seorang Shogunnya. Lihat pergerakan dari seorang Kedot. Tempest of Blade dikeluarkan menuju kepada 4 orang di sana. Tapi Kedot gak mau terlalu nafsu. Dia sadar betul dia belum memiliki immortal, sehingga kalau misalnya dia maju ke arah depan dia bisa celaka. Menuju ke
40 detik sebelum munculnya Lord Enhance, Lord yang ketiga tentunya. Ini akan menjadi ancaman besar bagi teman-teman Kings ataupun jadi OP. Siapapun yang mendapatkan tentunya ini akan mendapatkan suatu kompensasi yang luar biasa banget. Karena Lord yang ketiga ini, kata Om Wawa, Apa tuh? ini Lord yang udah mulai sulit untuk ditumbangkan. Lord kunci ya? Lord kunci. Yes, Lord kunci. Apalagi kalau misalkan kita lihat dari networknya pun, Kings Esports sudah mendahului sekitar 1000 gold, yang dimana tadi ketinggalan, sekarang sudah mulai catch up. Dan ini adalah berita bagus untuk Kings, tapi berita yang lumayan buruk untuk OP Esportainment, karena mereka bisa dibilang dengan strategi yang mereka nggak bisa melakukan team fight ataupun inisiasi dengan strategi yang sama seperti di arah early sampai ke mid game-nya. Dengan Crusher maju duluan, ditambah lagi tiba-tiba Dede Bocah masuk gitu. Mereka harus mencoba untuk berubah strategi. Entah itu dengan Crusher yang maju dibantu dengan OZN1 baru dari Ercan yang masuk, atau mungkin strategi yang lainnya. Karena dari game ini sudah mulai kelihatan power spike-nya, dan Lord pun sudah mulai disentuh-sentuh nih oleh teman-teman dari OP. Crusher pun jadi penggawa utamanya yang mencoba untuk masuk mengambil Lord, tapi belakang seperti ada inisiasi. Iya, tapi kayaknya dari OP cuma mancing aja, karena lihat pergerakan dari minion di area bawah itu linknya bagus banget, kayak dotnya langsung membuat konsentrasi dari anak-anak OP Sport. Tapi bahaya kalau misalnya ini nggak di reset. Ini better di reset karena OP dia harus coba untuk majuin cita-cita minion di area bawahnya dulu. Kalau enggak, ini malah jadi ancaman terbesar bagi OP Sport. Apalagi kita tahu Link begitu cepatnya untuk melakukan rotasi, apalagi dia punya purple buff, dan ini tentunya menjadi head to head antara OZN1 dan juga K-Dot. Enggak, ternyata dia masih coba untuk beradu-adu kesabaran di area bawah, tapi di area Lord Pit-nya ini akan menjadi kunci banget. Kalau OP Sportainment nggak bisa clearing wave dengan baik, nggak bisa benerin jalurnya minion, ini bisa jadi Lord hak milik dari Kings Esports. Iya, itulah minusnya dari ini betul. Minion mau tidak mau sekarang sebentar dulu, tiba-tiba Shogun maju paling depan, dan masuk seorang Angela, tapi Angela pun tidak bisa menjaganya. Tapi oh my god, ini yang mempertahankan dari Kagura yang sangat-sangat perih, membuat satu player itu Dede Bocah harus pulang. Dengan Ercan double kill didapatkan dari seorang Glue-nya, mencoba untuk melakukan split ke arah Bubu. Bubu pun mencoba sebaik mungkin untuk bertahan, tapi tiba-tiba tarik aja, tapi di sisi ada OZN1 yang masih bisa ngedodge Pakito dengan adanya Tempest of Blade, tapi dari sisi Glue nggak mau berhenti di situ saja, mencoba untuk mundur terlebih dahulu, tapi sayang sekali damage dari Newt yang langsung instantaneous menumbangkan seorang Glue ke kuburan Lane of Dawn. 3 lawan 2, dimana sekarang sudah 20 menit, dan berarti untuk respawn time-nya udah mulai masuk ke durasi yang lumayan lama, Rashid. Pastinya ini udah late game, dan penting banget buat mereka tuh mikir loh. Biarpun kayak yang ketangkep ya, yang ke take out itu mungkin bukan hero yang utama. Kalau emang mereka tuh bertarung 5 lawan 4 dan mereka tuh nggak mempunyai front line yang bagus, kalau Yu Chong-nya mungkin udah ke take down atau Glue-nya udah ke take down, itu bisa jadi hal yang fatal untuk team fight yang besar, apalagi kalau udah di daerah Lord. Melihat ke arah item sekarang, emang kedua frontliner ya, Yu Chong dan Glue tuh bikinnya emang full tank kurang lebih. Jadi mereka emang bisa di depan buat berlama-lama. Tapi perbedaannya buat sisi OP Sportainment, ada seorang Popolan Kupa yang membuat item yang lebih arah defensif tanpa DHS. Jadi kalau dia memukul ke seorang yang tebal seperti Yu Chong, damage-nya nggak bakal sesakit, karena Link kalau emang mukulin Blue tuh ada extra damage dari DHS-nya. Tapi lihat deh Angelanya, dia bikin NOD lagi OTW ke dominan Ice. Dia benar-benar anti regenerate banget ya, parah, anti heal-nya parah, bukan anti gen ya tapi ya. Kalau kita lihat ya dari OP Sportainment, dari Arasi tadi juga bilang tentang OP Sportainment, bukan hero yang didapatkan Kings, bukan hero yang sebagai pionir, tapi ternyata yang di pick off adalah Dede Bocang sebagai Popol Kupa. Menurutku di arah menit ke-20 ini Dede Bocang menjadi salah satu kunci juga untuk memberikan damage yang kuat. Item Kupa akan sangat-sangat efektif banget ketika dia memulai team fight. Satu orang kegigit, satu orang kena stun, itu akan menjadi opening untuk malapetaka banget sih. Iya, opening untuk malapetaka yang dilakukan oleh OP Sportainment. Jadi menurut gua kalau misalnya satu Dede Bocang tumbang, itu udah nilai yang bagus banget sih kalau dia bisa diculik. Iya, dan bahkan jadi apa ya, sekarang itu tiba di posisi dimana dari kedua belah tim pun ragu untuk mengambil Lord, karena bisa dibilang kekuatan mereka sama-sama kuat, tapi key winning moment mereka yang berbeda-beda, dimana dengan Kings Esports di area yang lumayan sempit gitu kan, dengan adanya Yu Zhong, dengan ada Kagura dan juga K-Dot, sementara OP
harus bermain dengan pick off, itu ada Dewi Bocang, ditambah lagi dengan Ercan dengan Matildanya. Kyle pun single target, tapi di lain sisi kita bisa melihat bahwa Melagri sepertinya agak jauh ke arah depan, tapi Shogun tetap menjadi frontliner bagi teman-teman Kings Esports. Dan kita bisa melihat bahwa dari belakang Angela pun masih mencoba untuk mencari posisi terlebih dahulu, masih mencoba untuk mencari momentum. Ini siapa yang better gue masukin jadi hard guard gue. Dan di lain sisi Crusher juga bisa dibilang 11-12 dengan Yuzong dari Shogun, dimana mereka bermain selalu maju duluan gitu loh, selalu manggil satu sama lain tapi nggak ada yang beneran maju. Ini juga salah satu yang enak ya sebenarnya ya. Apa buat apa? Dari Kings sebenarnya. Oh, dari Enaknya, Kenapa? even mereka udah kehilangan inhibitor turret, mereka untungnya punya link Iya, yang cepet banget untuk clear minion. Even itu minionnya juga unit gede lawannya, tapi dengan mobilitas yang dia punya, ini tentunya bakal merepotkan juga e-sportnya. Tapi ini yang harusnya dimaksimalkan oleh anak-anak OP Sport sebenarnya. Dia udah punya keuntungan dengan udah jebolin sebentar satu dulu, inhibitor Shogun turret, itu tapi udah maju lihat. duluan dan masuk aja langsung seorang Angela dengan Black Dragon formnya, Oh. tapi tiba-tiba di belakang Lunok mengeluarkan Blaze of Order, mencoba menghilangkan damage, tapi tetap aja datang dari seorang Yuzong. Tapi begitu pun kepada seorang Milagris yang harus tumbang. Kedot masih punya immortality tapi masih mencoba untuk lari terlebih dahulu, dan di lain sisi Shogun masih terus maju ke arah depan, melakukan damage ke arah Crusher, Ercan dan juga OZN1 masih mencoba untuk lari tapi sudah dipeluk oleh Glue, dan akhirnya double kill didapatkan oleh seorang SZN1. Sementara di lain sisi dari seorang linknya Kedot mencoba untuk clear minion terlebih dahulu dan juga turret, dan membuat satu turret tambahan. Setidaknya ada tambahan gold untuk teman-teman dari Kings Esports. No choice ya dari Kedot, dia udah terkena surprise attack dari OP Sportainment, dan akhirnya kali ini mau tidak mau dia harus coba untuk split push. Tapi lihat pergerakan dari ZN1 begitu agresif ke arah seorang Newt, dan Newt harus hilang. Sedangkan dari Kedot, kali Tempest of Blade dikeluarkan, mencoba untuk mendefense di area terakhirnya. Kedot, kamu masih bisa bertahankah? Karena kamu masih memiliki immortal tentunya. Tapi lihat teman-teman dari OP Sportainment, mereka bertiga, Glue dan juga Paku itu tentunya begitu kuat SP-nya. Apakah dia akan menjadi ending dari anak-anak Kings Esports? Tapi ternyata lihat langsung flicker dikeluarkan. Luar biasa sekali Milagris. Kali ini menghilangkan immortal dari seorang Ercan. Tapi lihat Crusher, kamu ini udah terlalu offset pergerakannya, dan akhirnya bisa dihilangkan. Unstoppable untuk anak-anak Kings Esports, terutama dari Kedot. What a defense. Tadi lihat dari Milagris, dia baru respawn, langsung flicker, langsung buru-buru untuk menyelamatkan base terakhirnya. Wah, itu fix banget, dijamin Milagris pasti kebelet. Pasti kan kita kalau lagi buru-buru kan kebelet, jadi ya ini pasti Milagris saking kebeletnya sampai melakukan flicker ke arah depan. Tapi tiba-tiba entah kenapa Angela sudah melakukan hard guard kepada Shogun, walaupun belum ada inisiasi apa-apa, tapi setidaknya ini menjadi sedikit defensif, tapi tidak defensif banget. Karena Bubu tiba-tiba udah tinggal sedikit darahnya, mencoba untuk balik dulu ke belakang, tapi Oziriwan langsung lockdown kepada seorang Angela. Tapi lain sisi seorang Kedot nggak bisa masuk terlalu jauh, immortalnya pecah, tapi Yenye ngobrol damage yang sangat besar datang kepada teman-teman dari OP Sportainment. Tapi begitu pun juga dari OZN1 kepada Milagris. Wow, tiba-tiba entah dari mana damage overtime dilakukan oleh seorang Kyle masuk ke arah seorang Kedot. Terus tinggal Newt saja sendirian untuk melakukan defense, sementara minion ada 4. Apakah Newt bisa melakukan defensive maneuver atau tidak karena ada immortality? Tapi sayang sekali pada akhirnya OP lah yang memenangkan match kali ini. What a play dari anak-anak OP Sportainment, kedisiplinan mereka.